Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Melani dari PGSDB. Saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran tentang layang-layang ini. Apa saja yang akan dibahas dalam pemateri layang-layang ini? Nah, yang ke satu ada bangun datar layang-layang. Bangun datar layang-layang ini merupakan salah satu bangun dua dimensi dengan empat sisi. Layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Nah, jadi gini ya maksudnya ya. Nah, pada gambar ini tersebut terdapat layang-layang A, B, C, D. Nah, ini sisi layang-layang dengan dua pasang sisi yang sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi AD dan sisi BC. Sisi BC sama dengan sisi CD. AB sama AD. Jadi ini bagian atasnya ya, AB sama AD. Terus yang di bawahnya ada yang bawahnya itu ada BC sama CD. Terdapat dua diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Selanjutnya akan dibahas mengenai contoh penerapan layang-layang. Mari kita lanjut ya contohnya. Nah, penerapan layang-layang ini terdapat beberapa objek yang bentuknya menyerupai bangun layang-layang seperti rumah. Nah, ya. Terdapat mainan layang-layang yang bentuknya menyerupai bangunan layang-layang. Nih, seperti ini ya, di sini ada gambarnya. Kerangkanya merupakan diagonal dalam bangun datar layang-layang. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sifat-sifat bangun datar layang-layang. Nah, ini sifat layang-layang ya. Gambarnya ada di sini contohnya. Beberapa sifat bangun datar layang-layang yaitu sebagai berikut. Yang ke satu, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan tidak sejajar. Sisi AB sama dengan AD dan sisi BC sama dengan sisi CD. Yang tadi kayak pertama ya. Jadi yang atas bagian AB sama AD, terus bagian bawahnya BC dan CD. Dan yang kedua memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu sudut ABC sama dengan sudut ADC. Ini sama besarnya ya, ABC sama ADC. Jadi kayak belah dua gitu ya, kayak ada plus nih, plus tengahnya ya. Belah dua kalau ininya bagian kanan sama kiri. Dan yang ketiga memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD. Bentar ya, nih saya tunjukin. Ini tegak lurus ya. AC sama BD. Nih BD ya. Tuh kayak tanda plus gitu. Nah, terus yang keempatnya memiliki, ini hapus dulu. Memiliki satu sumbu simetri, yaitu garis yang berhimpit dengan garis AC. Garis tengah ya, sama aja ya, garis yang berhimpit itu artinya garis tengah, yang artinya sempit gitu. Satu untuk menyatukan bangun layang-layang ini. Nah, kita lanjut ke rumus layang-layang. Saya akan menerangkan ya rumus layang-layang ini. Ada dua, yaitu yang ke satu rumus keliling layang-layang.
Berdasarkan gambar tersebut dan sifat-sifat bangun datar layang-layang, diketahui bahwa ukuran sisi AD sama dengan A atau A kecil. Nih, A kecil nih. Jadi AB sama AD hasilnya sama dengan A kecil nih. A kecil ya. Terus yang ukuran sisi BC sama dengan ukuran sisi CD sama dengan B kecil. BC. Nih, B ke C sama C ke D. Sama dengan hasilnya B kecil. Nah, gitu ya. Sehingga keliling layang-layang yaitu, maaf ya garisnya ini soalnya pakai mouse, garisnya nggak rapi. Nah, rumus keliling layang-layang. Jadi rumusnya nih, rumusnya K ya. K itu berketerangan keliling bangun datar layang-layang. Ini bagian keterangannya. K sama dengan AB plus BC plus CD plus DA. Jadi keliling layang-layang ini ada bagian-bagian sendiri ya. Nih, ini bagian dari semua keliling layang-layang. Dan hasilnya K sama dengan A plus B plus B plus A. Jadi yang kayak tadi terangnya tuh, AB tambah BC hasilnya A. Terus yang BC-nya bagian bawah tuh, yang ke bawah hasilnya B kecil, B kecil tuh. Terus yang kelilingnya ini di dalam kurung ya, jadiin satu, yang A kecil ditambah A kecil biar nggak ribet. Terus ditambah B tambah B dalam kurung. Terus yang kelilingnya, jadi ini kan A kecilnya ada 2, jadi satukan 2A tambah 2B. Maka dari itu keliling menghasilkan 2 dikali dalam kurung A plus B. Nah, ini keterangannya. K besar artinya keliling bangun datar layang-layang ya, semua bagian layang-layang, semua sisi bagian layang-layang itu. Taruh rumus pertamanya. Terus A kecil sama B kecil, yaitu artinya ukuran sisi-sisi bangun datar layang-layang. Nah, ini yang luasnya ya, rumus luang layang-layang. Ini gambarnya. Diketahui ukuran diagonal AC dan BD adalah diagonal 1 dan diagonal 2. Luas bangun datar layang-layang dirumuskan sebagai berikut. Dulu ya. Ini kan diketahui ukuran diagonal AC dan BD adalah diagonal 1 dan 2. Ini ada gambarnya ya, saya tunjuk. A ke C hasilnya diagonal 1 dan B ke D hasilnya diagonal 2. Nah, ini rumus luangnya, rumus luas bangun layang-layangnya ya. Rumus luas layang-layang ini dilambangkan dengan huruf L besar. L sama dengan setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. D1 dikali D2. Selanjutnya L sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Terus L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. D1 atau D2 ya tulisannya. Ini ada keterangannya.
L sama dengan luas bangun datar layang-layang, dan simbol D1 sama D2 artinya diagonal bangun datar layang-layang. Nah, di sini ada contoh soal materi layang-layang yang ke-1. Suatu layang-layang mempunyai ukuran diagonalnya adalah 12 cm dan 16 cm. Tentukan luas bangun datar layang-layang tersebut. Nah, kita rumusin dulu ya. Ini kan yang dicari luas ya. Jadi kita pakai rumus luas, yaitu L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, kita pindah ke bawah, luas ini sama dengan setengah dikali 12 cm dikali 16. Nah, yang diagonal 1 ini 12 cm. Maka kita pindahkan ke bawah ya, 12 cm. Terus sama yang diagonal 2-nya yaitu 16 cm. Kita pindah ke sini ya, di bawah ya, 16 cm. Jadi luas ini menghasilkan 96 cm per kubik. Kita kasih keterangannya ya di sini di bawahnya. Jadi, luas layang-layang tersebut adalah 96 cm per kubik hasilnya. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Tentukan keliling dari bangun layang-layang tersebut. Di sini ada pembahasan. AD akar 92. Nah, ditambah 122 sama dengan akar 81. 81 ini dari 9 kali 9 dan ditambah 144. Nah, angka 144 ini 12 dikali 12 sama dengan akar 225. Jadi akar 225 ini akar 81 ditambah 144. Nah, maka dari itu hasilnya akar 225 sama dengan 15 ya. Dan CD-nya di sini ada akar 162 ditambah 122 sama dengan akar 256. 256 ini dari nomor 16 dikali 16 dan ditambah 144. 144 ini adalah 12 kali 12 ya, sama dengan akar 400. Akar 400 ini hasil dari akar 256 ditambah 144 sama dengan 20. Karena AD sama dengan AB sama dengan 15 dan CD sama dengan BC sama dengan 20. Keliling bangun datar layang-layang. Jadi keliling 2 dikali AD tambah CD dalam kurung. Dan keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung 15 ditambah 20. Nih, jadi AD ini sama dengan 15, pindahkan ke bawah 15-nya. Dan ditambah 20. 20 ini dari hasil CD. Kita taruh ke bawah nih. Ya, turun ke bawah, hasilnya 20. Maka dari itu keliling sama dengan 2 dikali 35. 35 ini dari 15 ditambah 20. Jadi keliling sama dengan hasilnya keliling sama dengan 70. Nah, berikutnya di sini ada kesimpulan. Yang ke-1, kesimpulan bangun datar layang-layang merupakan salah satu bangun 2 dimensi dengan 4 sisi. Layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Ada di bagian pertama ya, teman-teman. Dan yang keduanya ada layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Jadi, 1 pasang sudut yang sama besar dan diagonalnya berpotongan tegak lurus.
dan juga mempunyai satu sumbu simetri. Satu sumbu simetri itu masih enggak yang garis tengah untuk menyatukan menjadi bangunan layang-layang. Dan yang ketiga ada rumus keliling bangun datar layang-layang, yaitu bersimbol K sama dengan 2 dikali A tambah B dalam kurung. Dan yang keempatnya ada rumus luas bangun datar layang-layang, yaitu bersimbol dengan huruf L besar sama dengan setengah dikali diagonal 1 atau D1 dikali diagonal 2, atau dilambangkan dengan huruf D kecil sama 2 akar 2 kecil ya. Nah, sekian dari saya, Uni Melani. Terima kasih untuk pembelajarannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you for listening. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.